Halo semua, balik di sini dan ini Infinix GT 10. HP terbaru dari Infinix yang launching di bulan Agustus kemarin. Dan sekarang udah di tangan kita, udah di channel Des ID. Nah, kenapa kita ngambil Infinix GT 10? Ini yang bikin kita penasaran kenapa? Ya, Infinix GT 10 ini desainnya desain gaming dengan dibekali prosesor yang juga untuk gaming katanya. Karena kalau nggak salah ini prosesor bisa dibandingin sama Snapdragon 870. Karena dibekali dengan prosesor yang terbilang masih baru, yaitu dari Dimensity 8050. Ya, gue penasaran banget sih kenapa bisa Infinix ngasih harga di harga 3 jutaan, 3 juta sekian dengan prosesor yang segitu kencengnya yang bisa dibandingin dengan Snapdragon 870. Ya seperti yang kita tahu, untuk Snapdragon 870 itu ya harganya di atas 4 juta. Bisa sampai di angka 5 juta dan ini dikasih harga cuma 3 jutaan aja gitu. Terus desainnya juga desain gaming banget gitu. Selain itu juga secara build quality ini masih terbilang sangat baik gitu. Di harga 3 jutaan. Pas dipegang gini feel-nya ini enak banget dipegang, layarnya di scroll-scrollan juga enak banget. Pokoknya cakep lah, apalagi dengan desain kamera yang unik banget gitu. Desain kameranya bagus dengan desain seperti kartu SD atau kalian punya memori atau apa sih SIM card ya. Nah bentuknya hampir sama karena dia bentuk nge-L di bagian sampingnya. Kameranya ada 3. Ini cakep, tapi nanti kita tes untuk kameranya juga, untuk spesifikasinya ya kita ceritain aja ya. Tapi overall waktu gue pegang ini udah enak banget. Desainnya bagus, berbobot, cakep, terjangkau juga. Pokoknya cakep. Bagian belakangnya kayak ala-ala robot, ya cyber gitu. Kalau kalian main game-game yang cyber itu keren banget seperti robot ya, cyber. Terus nggak tahu ini kayak kaca, kayak plastik, tapi belum ada referensi yang mengatakan ini kaca. Frame-nya ini kemungkinan plastik. Di bagian samping kanannya ada tombol power, juga ada tombol volume up down. Bagian atasnya ada lubang mic dan juga ada speaker. Bagian bawah ada speaker, ada USB Type-C 2.0 dan juga ada lubang audio jack 3,5 mm dan ada lubang mic. Bagian samping sebelah kirinya ini ada buat naruh SIM. Ya, ini SD card slot. Jadi kalau kalian pasang 2 SIM ini nggak bisa dipasang memori eksternal, harus dilepas salah satu. Nah, ngomong-ngomong, prosesornya ini Dimensity 8050 ini bisa ngangkat kamera hingga 200 megapiksel. Keren juga ya, tapi di sini hanya di 108 megapiksel aja. Dan sebenarnya prosesor Dimensity 8050 ini bisa perekaman sampai dengan 4K 60 fps atau nggak salah malah sampai dengan 8K 30 fps, tapi kita lupa ya. Tapi yang jelas udah bisa di 4K 60 fps. Oke, lanjut kita ngebahas untuk kamera si Infinix GT10 ini. Ya, kamera utamanya di 108 megapiksel. 2 megapiksel kamera depth dan 2 megapiksel untuk makro kamera. Dan ada LED flash yang bentuknya bulat. Ya, beda sama LED flash yang pada umumnya. Jadi ini bentuknya bulat, menyerupai kayak HP-HP yang pernah kita review sebelumnya, yaitu dari Vivo V27. Itu dia ada LED yang model begini. Dan bulatnya ini sangat berguna dalam rekaman dan foto kondisi low light. Untuk perekaman kamera belakangnya ini bisa di 4K 30 fps. Sayangnya belum bisa di 60 fps. Hanya mentok di 4K 30 fps, tapi ini udah aman dan juga ini udah AI kamera. Jadi untuk hasil gambarnya kita bilang dari Des ID, untuk hasil gambarnya ini terbilang sangat baik, bagus. Untuk kestabilannya juga masih dalam batas aman. Dan di harga 3 jutaan untuk kamera 108 megapiksel dan 4K 30 fps ini udah cakep banget. Untuk kualitas foto, kamera belakangnya ini juga bagus banget. Warnanya terbilang ini sangat baik, nggak over kontras. Baguslah, stabil untuk warna dari hasil gambarnya.
Dan kamera depannya ini 32 megapiksel. Perekamannya hanya mentok di 1080 60 fps. Ya, belum bisa di 4K 30 fps. Hanya mentok di 1080 60 fps. Tapi masih oke aja dan hasil fotonya juga masih bagus-bagus aja. Lanjut untuk spesifikasi dari Infinix GT10. Secara spesifikasi, Infinix GT10 ini layarnya dibekali layar AMOLED dengan refresh rate hingga 120Hz. Jadi sangat enak banget untuk scroll-scroll kalian, kegiatan kalian dalam sehari-hari. Untuk main game juga udah enak banget. Untuk ukuran layarnya ini 6,67 inci. Jadi masih compact ya, nggak gede-gede banget kayak si Redmi 12 yang udah gua review sebelumnya. Itu ukurannya gede banget, jadi bongsor. Dan sedangkan ini 6,67 inci, jadi masih enak banget dipegang gini, dimasukin saku juga masih enak banget. Infinix GT10 Pro ini dibekali dengan OS Android 13 dan XOS 13 juga. Dibekali dengan chipset Dimensity 8050 ukuran 6 nanometer. Dibekali CPU octa-core hingga 3 GHz dengan GPU Mali G77 MC9. Bisa ditambah SD card eksternal hingga 1 TB, tapi ini SD card slot. Dengan RAM 8GB dengan internal storage 256 GB UFS 3.1. Untuk RAM-nya ini LPDDR4X. Dan masih bisa ditambah SD card RAM hingga 8 GB. Masih dibekali audio jack 3,5 mm, Wi-Fi-nya udah versi 6. Udah ada NFC, bisa radio USB Type-C 2.0. Sensornya ini lengkap banget, udah ada gyroscope, fingerprint under display juga, udah ada Grio, semuanya udah ada di sini. Dibekali dengan baterai 5000 mAh 2 sel dengan pengecasannya 45 watt. Dengan dual speaker stereo dan tersedia dua warna Cyber Black dan warna Mirror Silver. Lanjut di tes performanya. Untuk di tes AnTuTu benchmark versi 10 ini dapat di skor 748 ribuan. Dan di tes benchmark versi 6 ini dapat di single core-nya 191 ribuan. Kemudian untuk multicore-nya ini dapat di 1847 ribuan. Dan OpenCL skornya ini dapat di skor 4423. Ini gede, setara dengan Snapdragon 870. Benar. Dan untuk Snapdragon 870 sebenarnya pendahulunya itu memang di Snapdragon 865 Plus dan naik lagi untuk Snapdragon 870. Sekarang untuk Dimensity 8050 ini memang udah bisa dibilang cakep banget, ini kencang. Dan Dimensity 8050 ini chipset baru, yaitu rilis di tahun 2023. Performanya ini kencang. Nanti kita akan tes main game, dua game ya seperti biasa, PUBG Mobile dan Mobile Legends. Lanjut kita tes main Mobile Legends. Untuk main Mobile Legends ini udah semuanya rata kanan, semuanya udah ultra. Jadi udah nggak ada keluhan sama sekali, udah nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk main PUBG Mobile ini dapat di settingan grafik tertingginya yaitu di HDR dengan frame rate ultra. Di mode ini dapat di settingan frame rate 90 fps. Dan drop frame rate itu sangat minim banget. Ini hampir nggak ada kerasa drop frame rate. Ini sangat-sangat enak untuk main game. Dan juga ini bisa di push untuk main game. Jadi bisa di mode game. Ini langsung push performa untuk game. Kalian bisa menikmati game tanpa kendala. Dengan fokus di baterai, sinyal, dan juga untuk frame rate-nya. Mantapnya ini udah unlock 90 fps. Jadi ini di harga 3 juta yang udah unlock 90 fps. Jadi ini udah cakep banget, mantap buat main game. Mengingat dengan refresh rate-nya juga udah 120Hz, jadi udah enak banget untuk scroll juga udah berkapasitas sesuai dengan refresh rate dengan game yang kalian mainin. Buat kalian yang nggak tahu, Infinix GT10 ini udah bisa di ultra grafis, jadi main game juga udah dapet settingan di ultra. Terus udah bisa di 4D vibration juga, jadi untuk getarnya ini udah menyeluruh, jadi lebih ditingkatkan secara vibrasinya. Untuk liquid coolingnya ini udah berlapis 11 dan udah dapat sertifikat TAF dalam penggunaan 36 bulan tanpa masalah.
Dan di Infinix GT 10 Pro ini juga udah diklaim anti iklan. Jadi nggak ada iklan-iklan yang muncul saat kalian menggunakan Infinix GT 10 Pro ini katanya. Dan terus juga untuk baterainya ini 2 sel. Jadi 2 baterai mungkin dipasang di Infinix GT 10 Pro ini. Dan juga Infinix GT 10 Pro ini udah ada teknologi bypass charging. Jadi kalau kalian ngecas sambil main game ini udah benar-benar aman. Kalau kalian main game, pas kalian main game sambil ngecas, ini ngecas nggak langsung masuk ke baterainya, jadi akan masuk ke konsumsi CPU-nya, jadi masuk ke mesin. Artinya untuk penggunaan baterai dalam kondisi mengecas lalu main game ini nggak merusak baterainya. Karena masuk langsung ke bagian mesin untuk bermain game. Loh, terus gimana bang kalau misalkan ngecas sambil main game berarti nggak ngisi-ngisi dong? Enggak, ini tetap ngisi tapi memang nggak sekencang waktu kalian tanpa main game. Jadi energinya masuk ke CPU untuk bermain game. Hanya beberapa persen aja yang masuk ke baterainya. Tetap aja kalau kalian main game sambil ngecas itu akan terisi baterainya dan akan penuh, tapi memang nggak cepet banget. Justru itu akan membuat baterainya lebih aman dan lebih awet. Terus apa yang menarik lagi? Nah, di Infinix GT 10 Pro ini ada LED-nya. LED ini akan muncul saat kalian pertama ngecas. Misalkan di charger itu akan muncul tuh LED gerak. Dia ada 4 strip LED juga saat kalian buka mode game, maka dia akan muncul LED strip bergerak ke atas ke bawah. Kesimpulannya untuk Infinix GT 10 Pro di harga 3 jutaan ini udah cakep banget. Infinix GT 10 Pro ini udah ngasih banyak banget benefit buat kita. Chipsetnya udah chipset gaming, desainnya desain gaming. Udah ada mini LED stripnya ala gaming banget. Untuk warna gue suka banget sama warna cyber blacknya. Walaupun ini kelihatan apa ya, hybrid banget gitu, kayak berlebihan, tapi ini nuansa gaming. Justru kalau buat gaming gue malah tertarik untuk warna yang seperti ini dibanding dengan yang warna silvernya. Gue lebih suka warna cyber blacknya. Build quality-nya juga ini bagus, ini enak banget digenggam. Layarnya udah AMOLED 120 Hz. Dan ini udah menggunakan chipset Dimensity 8050 yang chipset terbilang sangat baru, yaitu di tahun 2023. Ini chipset gaming setara dengan Snapdragon 870. Di tes Antutu Benchmark juga kalian udah ngeliat hasilnya, di tes main game juga kalian juga udah ngeliat hasilnya. Gua puas banget untuk di Infinix GT 10 Pro ini. Gua rasa di harga 3 jutaan ini belum ada yang bisa melawan. Belum ada rivalnya mungkin. Kita belum dengar dan kita belum tahu dan juga kita belum pegang rivalnya ya. Yang jelas untuk di harga 3 jutaan ini menurut gua juaranya. Untuk hasil perekaman kamera belakangnya juga ini bagus. Dapat di 4K 30 fps. Memang belum bisa di 60 fps, tapi untuk 4K 30 fps menurut gua udah cukup di harga 3 jutaan. Udah bersertifikat TAF 36 bulan penggunaan, baterainya 5000 mAh dengan 2 sel, pengecasannya di 45 watt. Juga untuk pengecasannya udah di PD 3.0 dan diklaim udah nggak ada iklan di Infinix GT 10 Pro ini. Terus ini juga udah bisa di bypass charging ya. Ini teknologi sebenarnya udah lama dan banyak diterapin di HP gaming seperti di ROG dan yang lain ya. Itu mereka udah pakai fitur teknologi bypass charging. Memang HP gaming harus dikasih fitur itu untuk menjaga kesehatan baterainya. Oke, di sini kita dari tim Des ID puas banget untuk Infinix GT 10 Pro yang sekarang kita pegang ini. Ini masih jadi jagoan saat ini menurut kita di harga 3 jutaan. Untuk kesimpulan dari kalian mau atau enggak itu terserah kalian. Yang jelas dari kami tim Des ID ini udah puas banget untuk di Infinix GT 30 Pro ini. Kita menunggu untuk yang terbaru dari Infinix. Mudah-mudahan keluar lagi Infinix GT di harga yang kompetitif dengan spek yang lebih tinggi dari ini. Kita berharap dan kita tunggu aja. Kita puas ya. Oke, buat yang baru mampir di channel Des ID, jangan lupa untuk support channel Des ID dengan cara klik subscribe channel Des ID. Untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like, dan kalau kalian ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar.
Ya sekian aja pembahasan kita untuk Infinix GT 10 Pro. Gua Agus dari channel Tes ID, sampai jumpa di video berikutnya.